Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok sekolah yang berkunjung ke Janoko yang berada di Adian Seberang. Dan kali ini kami langsung bertemu dengan owner atau pemilik dari kelompok Janoko. Dan sebelum kita mengenal jauh tentang kelompok Janoko, kita akan perkenalkan diri dulu. Saya yang Bangsa dan teman saya dan kita akan sharing dengan Pak Hasan, pemilik dari Warkop Janoko. Boleh Pak untuk ceritakan tentang sekilas dari Warkop Janoko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah partner dan juga pelaksana dari Warkop Janoko. Warkop Janoko itu didirikan tanggal 9 September tahun 2020 awal pandemi COVID kemarin. Bisnis dari Warkop ini mendorong Awal mula saya terjun di dunia kopi ya, pada awal itu saya bertemu dengan teman-teman dari Kementerian Kopi Karawang tahun 2015, dan tahun 2015-nya kita memutuskan buat terjun namanya Karawang Kopi. Dan itu kebetulan keinginan saya buat membantu ya khususnya di Kota Karawang mengajukan eksistensi kopi dan juga bisnis kopi sendiri. Akhirnya saya memutuskan tahun 2020 baru bisa sampai buat bikin Warkop Janoko ini. Siapa yang mengelola Warkop Janoko ini? Kebetulan yang mengelola saya sendiri dan juga dibantu dengan adanya barista tentunya, karena saya bagian dari produksinya aja, produksi itu dari roastinya aja, beberapa bahan baku juga untuk yang menjaga dan mengelola buat penjualan itu tim dari barista. Di mana alamat Warkop Janoko ini? Warkop Janoko berada di Jalan Singadireja nomor 5, RT 5, RW 17, Adian Sabungur, Johar Barat. Warkop Janoko ini Pak, selain menurut apa sih yang ada di Warkop Janoko ini? Beberapa menu ya, beberapa menu selain es kopi susu, menu varian teh, menu juga coklat dan matcha, ada beberapa menu makanan. Mulai dari makanan ringannya kita ada kentang goreng juga, ada dimsum, ada roti bakar, dan untuk beratnya kita lebih mengkhususkan diri untuk menu-menu dari Jawa Tengah, khususnya dari juga ya, seperti bakmi Jawa itu ada magelangan dan ada ada. Nah, di sini yang saya lihat ya dari penjualan, karena sekarang mungkin trennya masih alur ikut tren es kopi susu ya. Jadi karena penjualan terbesar ini masih dipegang sama es kopi susu. Kalau produk makanannya itu antara dimsum, roti bakar sama bakmi bojo. Bisa jelaskan jenis kopi atau produk khas yang ditawarkan oleh Bapak? Oh ini ada beberapa menu tampil ya, yang utamanya di antaranya es kopi susu Janoko, ada Olga Mandria dan Mandria itu tuh cuma ada di sini. Pertama saya keren es kopi susu Janoko itu berbeda dari es kopi susu karena saya buat dari biji kopi yang saya kurasi sendiri, saya roasting sendiri, saya tahu raw materialnya sampai ke
jadi roastnya, kemudian di espressonya, dan pemilihan susu yang pas, dan juga bahan penunjangan yang berkualitas. Bagaimana Bapak memperhatikan kualitas produk? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, tentunya saya sangat berhati-hati memilih dari raw material yang saya pakai sehingga saya proses. Kan saya nggak mungkin toh dari input yang bagus jelek menghasilkan output yang bagus, ya nggak bisa dong. Akhirnya saya memilih output yang bagus, input yang bagus juga supaya menghasilkan output. Jadi saya memilih emang raw materialnya yang berkualitas. Saya jaga di QC-nya juga saya jaga kayak gitu sampai ke proses produk yang bagus. Tentunya ada perbedaan ya, ada perbedaan dengan kopi susu pada umumnya, karena kopi susu saya dari sajiannya beda, karena di atas kopi itu saya beri coklat bubuk kokoa, jadi ada sensasi pahit-pahit kokoa yang ngeblend sama kopinya. Nah, tadi kan kita bicara terus sekarang ini ada beberapa ya yang sudah saya jalani selama ini ya, video promosi tentunya lewat Instagram, dari Facebook juga saya ikut beberapa media promosi yang sifatnya lebih ke kolaborasi. Ya, beberapa kali kita ada event di salah satu kampus, dari misalkan salah satu prodi mengadakan event di kampus dan kita support ke kita support, kita bikin tenan di sana juga, di beberapa event musik juga, bahkan ada yang berapa ya, 2 kali kita diundang ke kejaksaan negeri. Pas itu kita jadi buat isi acara sama jualan kita seperti biasa. ya untuk kita kan tadi dengar dari bapaknya media promosi dari waktu itu salah satunya dari Instagram, dari kolaborasi, dan dari kemudian dari mulut ke mulut. Dan kita akan paling pertama dari waktu untuk selain itu untuk pengetesan pengetesan apa nih? Nah sebenarnya saya udah membuat ya marketplace e-commerce kayak gitu. Cuman karena saya di offline-nya masih kepepet, sehingga e-commerce ini baru saya buat tanpa sebelum saya kerjakan ya, belum kenal serius istilahnya seperti itu, belum terpegang sama sekali, hanya akunnya saja yang terbuat. Karena berarti sekarang ya bapak ini ketenaran atau nggak bisa megang si Shopee ataupun teman yang sudah berkembang. Jadi setiap produk itu tentunya berbeda-beda supplier ya. Jadi, seperti susu kita udah satu itu 1-2 bulan. Stok-stok yang lain kita hanya belanja di beberapa agen-agen besar seperti ada di Sumarekon, ya supplier besar mulai dari situ. Untuk kopi saya beli sendiri, saya jual sendiri, mulai dari ke petani langsung, saya langsung sendiri gitu. Dan untuk menjaga langsung setiap di akhir bulan saya selalu langsung online, dan saya akan rekap dan menyiapkan dana buat belanja 1 bulan. Nah ini Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa Bapak Janur Company dari Bapak Iya, seperti itulah. Karena keadaan warung Janur lagi dalam gang ya, dalam gang. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah kita
tidak memiliki lahan parkir yang layak, yang luas seperti itu, sehingga banyak konsumen yang datang, apalagi membawa kendaraan roda 4 itu mengeluhkan harus ditanya harus parkir di mana seperti itu. Ada pun tempat parkir ya masa ya sedikit ada effort untuk jalan kaki juga seperti itu. Apa visi misi dan mengharapkan warkop ini dalam satu tahun ke depan? Visi misi saya ingin sebenarnya saya ingin melipat gandakan dulu kapasitas mesin ya, mesin roasting tentunya, karena saya pengen dengan keadaan saya sekarang saya hanya bisa menghandle maksimal 10 coffee shop supply buat kebutuhan kopi mereka kayak gitu sampai saat ini. Saya pengen gandakan kapasitasnya dulu, yang tadinya satu kilo setengah bisa saya gandakan sampai 50, sehingga saya bisa nyuplai ke beberapa coffee shop. Sehingga saya bisa menghemat tenaga dan bisa memaintain si e-commerce-nya seperti tadi seperti itu. Mungkin itu aja, kita udah tahu banget pokoknya kalian bisa dapat menyimpulkan dari kisah kita kayak bapaknya antara saya dengan bapaknya sendiri, dan mungkin itu aja dari program. Dan sebelumnya terima kasih Pak Ewan yang udah bisa menceritakan tentang seorang saya dari masa dan teman saya, kami dari Kompas sekian dan